Shalom, selamat merayakan Natal bersama-sama di tengah masa pandemi ini. Shalom juga bagi setiap saudara yang sudah bersama-sama menyediakan waktu untuk hadir dengan segenap hati dalam perayaan Natal, sekalipun kali ini kita melalui Zoom. Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan Tentang realita Natal di Bethlehem. Apa yang terjadi di Bethlehem, saudara? Saudara, waktu Yusuf dan Maria masih ada di kota Bethlehem bersama dengan bayi Yesus yang mulai bertumbuh menjadi balita. Pasangan ini masih sangat teringat setiap peristiwa yang ajaib sepanjang mengandung hingga melahirkan bayi Yesus. Pesan malaikat tentang bayi Yesus yang sedang mereka jaga dan rawat itu, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Lalu pesan yang lain, dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub. Sebuah pertanyaan yang luar biasa buat mereka. Namun itu mereka yakinin, mereka simpan dan mereka renungkan selalu di dalam hati mereka. Yang kedua, berita dari para gembala yang menakjubkan. Kami melihat malaikat Tuhan memberitakan bahwa juru selamat sudah datang. Pasukan malaikat menyanyi, bersukacita, sorak-sorai. Luar biasa. Wow, gembala-gembala ini tidak pernah kenal. Tapi mereka dengan kabar itu bersukacita mencari bayi Yesus dan menemukannya. Kini mereka dibuat sekali lagi tertegun. Ada rombongan orang-orang Majus, orang-orang yang bijaksana dari timur, yaitu rombongan yang tidak dikenal tadinya oleh mereka. Hormat bagi Raja yang Maha Besar. Kami datang dari timur, berjalan cukup lama dituntun oleh bintang yang sangat unik. Dan kami sangat meyakini itulah bintang yang menandakan bahwa seorang raja yang besar sedang lahir. Dan kami sudah berjalan begitu lama ingin menemui, dan saat ini kami dapat menemuinya. Betapa bahagia kami, ini persembahan kami. Mereka memberikan persembahannya. Semua peristiwa itu terjalin, membuat mereka berdua berpikir, jadi kami dipercaya mengasuh seorang raja, dan raja ini yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Wow, bahagia, sukacita penuh di benak Maria dan Yusuf atas kehadiran bayi mungil dan sejumlah keajaiban yang telah mengikutinya. Bahagia dan sukacita bagi dunia, bagi Bethlehem, dan bagi kita semua. Kuasa Allah yang dahsyat dinyatakan di antara manusia di Bethlehem. Ya, kuasa Allah yang maha dahsyat, walau saat itu nampak dalam wujud seorang bayi yang tidak berdaya. Di tengah suasana bahagia dan sukacita itu, terjadilah sebuah kontras peristiwa di kota Bethlehem. Peristiwa apa itu? Di malam yang mencekam itu, semua anak-anak berusia 2 tahun ke bawah dibunuh secara kejam dengan paksa atas perintah dari Raja Herodes. Kota Bethlehem saat itu penuh dengan ratap dan tangis histeris dari para orang tua yang kehilangan anaknya. Tidak, apa kesalahan kami? Anak kami kasih jangan. Tapi mereka tidak berdaya. Satu demi satu, semua anak usia 2 tahun ke bawah saat itu mati, dibunuh oleh pasukan dari Herodes.
Mengapa itu terjadi? Ya, karena Allah telah memperingatkan rombongan orang Majus yang tadi datang kepada Maria dan Yusuf untuk pulang melalui jalan lain, tidak melalui Yerusalem, agar bayi Yesus terjaga dari rencana jahat Herodes. Raja Herodes marah besar karena tahu bahwa orang-orang Majus yang diminta melapor itu ternyata mereka tidak mau melapor. Mereka pergi pulang dengan cara yang berbeda dengan maunya, sehingga Herodes kehilangan jejak. Jadi bagaimana ini kalau bayi itu dibiarkan hidup? Bayi yang dikatakan Raja Maha Besar itu akan mengancam kekuasaanku. Aku harus bertindak. Dengan demikian Herodes mengerahkan pasukannya, bunuh semua anak usia 2 tahun ke bawah. Matius pasal 2 ayat 16-18. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Iblis tidak suka akan karya penyelamatan manusia. Dia ingin sekali untuk menggagalkannya. Iblis memanfaatkan kekuasaan Herodes ini. Herodes yang bengis ini, Herodes yang haus kekuasaan ini, Herodes yang penuh keserakahan untuk membunuh bayi Yesus. Namun, bayi Yesus yang terlihat tidak berdaya itu tetaplah Sang Allah yang perkasa. Sebelum pasukan Herodes datang membinasakan anak-anak di Bethlehem, bayi Yesus telah diungsikan dan lolos dari pembunuhan itu. Bukankah sebuah kontras antara kuasa manusia yang bengis, kejam, penuh dengan keserakahan, dengan kuasa Allah yang membawa damai, bahagia, keselamatan, serta sukacita? Terjadinya kelahiran bayi Yesus, diberikannya Sang Penyelamat manusia, dan kematian anak Betlehem, upaya sang musuh untuk menggagalkan rencana keselamatan bagi generasi berikut. Dua kontras yang sangat berbeda. Keduanya menjadi jalinan realita peristiwa Natal di Bethlehem. Alkitab memberitakan bahwa kala itu terjadi suatu kontras antara kuasa Allah dan kuasa manusia. Di satu pihak, kuasa Allah hadir dalam bentuk bayi yang tak berdaya dalam palungan, dan di pihak lain, kuasa manusia hadir dalam bentuk angkara murka dari Herodes yang berpedang, yang ingin mempertahankan kekuasaannya. Di satu pihak, kuasa Allah dalam Kristus yang lembut dan menjanjikan kedamaian dan keselamatan. Di pihak lain, kuasa Raja Herodes yang mengancam dan mematikan. Di bawah ancaman pedang itu, bayi Yesus dibawa menyingkir ke Mesir menunggu saatnya. Dan pedang Herodes menebas mati bayi-bayi di Betlehem dan sekitarnya. Inilah realitas Natal Betlehem. Bukankah realitas seperti ini juga terjadi dalam kehidupan kita masa kini? Di samping kuasa, kekuatan anugerah yang memberi kedamaian, kelembutan, dan sukacita Natal di sepanjang tahun, selalu dibayangi juga dengan kekerasan, kebencian yang dilakukan oleh pihak-pihak kuasa manusia yang memilih untuk menuruti sang perusak dan pembunuh dunia serta isinya, yaitu si iblis.
kita tahu bahwa Natal adalah sukacita. Ya, dunia dan semesta pantas bersorak-sorai dalam sukacita, sebab Juru Selamat manusia dan alam semesta telah datang memberi pengharapan dan keselamatan. Sampai saat ini pun, di masa kini, di tengah pandemi pun, manakala kita merenungkan dan memperingati Natal, maka realitas sukacita itu yang memberikan sukacita sejati itu sangat memberkati setiap kita. Bahkan lengkap dengan seruan, "Jangan takut," yang surga serukan bersama dengan tentara sorga yang menyanyikannya dengan gegap gempita. A joyful Christmas. Haleluya. Namun, Natal juga memiliki bagian kisah yang berupa ratapan. Ini suatu fakta dan realitas yang kita perlu mengetahuinya. Bahkan, perenungan Natal kita harus mencapai sampai kedalaman tersebut, yaitu mendengar firman-Nya, bagaimana Tuhan sendiri secara pribadi berbicara atau berfirman dalam setiap kita di tengah perayaan, peringatan, maupun kebaktian Natal seperti ini. Sebuah perenungan Natal di Bethlehem yang tentunya bukan mengajak untuk kita berduka, menangis, apalagi meratap. Namun, bukan pula sekedar bersukacita, lalu mengabaikan suara firman di masa Natal seperti ini. Dengan demikian, kita harus tetap menyadari realitas Natal yang harus dimengerti dan harus siap kita antisipasi dengan penuh keprihatinan. Di Bethlehem terjadi pembunuhan atau kematian anak-anak di bawah umur 2 tahun. Apa makna bagi kita semua gereja Tuhan di masa pandemi seperti ini? Saudara, rupanya kita harus mengetahui adanya arus kematian bagi generasi berikut. Kematian anak-anak di dalam gereja bila kita tidak berupaya membendung dan mengatasinya bersama-sama. Saudara, kematian anak atau bayi pasti menyedihkan setiap ayah dan ibu. Semua yang namanya ayah dan ibu pasti dapat merasakan dan mengerti kepiluan hati semacam ini. Apalagi kematian yang terjadi waktu itu benar-benar di luar pengetahuan, di luar kesadaran, dan di luar kemampuan mereka untuk menghindarkannya. Andai kata kematian itu dapat dicegah, pasti orang tua, ayah dan ibu akan berusaha mencari jalan untuk menolong anak-anak tersebut. Mereka pasti berusaha dengan berbagai cara untuk menolong anak-anak mereka. Realitas yang kita lihat, pembunuhan kanak-kanak di Bethlehem, berbicara apa bagi kita semua? Saudara, anak-anak adalah generasi berikut, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kita harus tahu dan mengenal bahwa pelaku pembunuhan anak di zaman ini adalah kuasa jahat yang bisa lebih bengis dari Herodes. Dan lebih parah lagi, dia bisa memakai atau menggunakan pihak-pihak seperti berikut ini tanpa disadari. Kuasa jahat itu dapat memakai, memanfaatkan orang tua sendiri tanpa sadar. Kuasa jahat itu dapat memakai dan menggunakan orang lain seperti guru,
pembimbing remaja, pemimpin rohani, keluarga dekat, kerabat, dan lain-lain tanpa mereka sadari. Dengan demikian kita harus memahaminya. Juga bentuk-bentuk atau wujud dari pembunuhan kanak-kanak ini muncul dalam berbagai bentuk pembunuhan. Saudara tentu tahu apa yang dinamakan pembunuhan karakter. Apa yang dimaksud dengan pembunuhan karakter, saudara? Pembunuhan karakter itu adalah tindakan orang dengan sengaja untuk mencoreng reputasi seseorang. Tindakan yang dapat meliputi pernyataan yang berlebih-lebih, bahkan mengada-ada, membuat cerita, sehingga seseorang namanya menjadi buruk dan mungkin menjadi cemoohan, menjadi terhina di antara komunitasnya, di antara orang-orang sekelilingnya. Stop, saudara, untuk menjadi pembunuh karakter, baik itu dengan bully ataukah dengan menjelekkan orang lain di lingkungan kantor, termasuk juga saat orang tua tidak berjaga-jaga. Kita bisa menjadi pembunuh seseorang, sesama manusia, entah itu pembunuh secara fisik maupun secara mental. Kok bisa secara fisik? Ya, manakala seorang itu dibully sedemikian rupa, dipojokkan sedemikian rupa, sehingga tidak ada lagi yang mau percaya padanya, tidak ada lagi yang mau berteman dengan dia, itu bisa menimbulkan sebuah depresi. Dan kadang-kadang orang yang tidak kuat bisa dia mengambil tindakan sampai membunuh dirinya. Tentu kita tahu kalau kita mengalami hal itu, kita harus berjuang untuk menang. Namun bagi kita, masing-masing kita harus benar-benar berjaga, jangan sampai kita menjadi seorang pembunuh karakter buat sesama manusia. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 dikatakan di sana, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan atau karakter yang baik itu bisa rusak melalui pergaulan. Juga pembunuhan karakter dalam bentuk-bentuk lain. Kemudian kita semua tahu pembunuhan passion, pembunuhan kegigihan, pembunuhan semangat hidup. Atau yang berikut, pembunuhan harapan, pembunuhan cita-cita dan masa depan. Pembunuhan passion. Apa itu passion? Sebuah dorongan gairah untuk hidup yang mengantarkan seseorang itu mencapai cita-citanya, visinya, rencana Allah buat hidup dia, panggilan dia. Itu namanya passion, saudara. Seorang anak waktu masih kecil itu sangat mudah untuk terlihat passionnya di mana, saudara. Saat dia ditanya, kamu mau jadi apa kalau besar nanti? Ada orang tua yang tidak mengerti. Waktu anaknya menjawab, oh, aku kepingin jadi tukang sayur, mah. Hah? Jadi tukang sayur? Mau jadi apa kamu jadi tukang sayur? Jangan dong jadi tukang sayur. Orang tua kadang-kadang tidak memiliki bekal untuk menggali passion dari anaknya. Dan dari awal sudah dipatahkan passionnya. Seharusnya manakala seorang anak bercita-citanya apa, dia menjawab, menjadi tukang sayur, mah. Kita sebagai orang tua atau orang yang mendengar atau guru, kita harus bertanya, oh, tukang sayur ya? Kenapa kamu mau jadi tukang sayur? Ya, kalau aku jadi tukang sayur, aku bisa nolong mamaku, supaya mamaku tidak susah-susah setiap kali harus pergi ke pasar, apalagi musimnya COVID, supaya mamaku tidak tertular COVID. Aku sayang mamaku. Nah, saudara, kita bisa menangkap di situ passion dari anak ini. Passion dia terkait dengan jiwanya yang mau melayani, yang mau menolong. Dan pada akhirnya kita akan tahu, karena anak-anak ini begitu polos dan jujurnya,
dia tidak akan jauh-jauh dari apa yang menjadi passion dia itu untuk kedepannya, saudara. Pekerjaan-pekerjaan, hal-hal yang menyangkut dengan menolong sesama, hal-hal yang terkait dengan hal yang sosial, itu kemungkinan besar menjadi passion dia. Karena terlihat dari apa ungkapan yang diucapkan. Kadang-kadang ada anak yang berkata, aku mau jadi Batman. Orang tua sudah berkata apa? Hush, jangan berkhayal. Jadi Batman itu kan film kartun di televisi. Kamu jadi Batman itu tidak bisa. Mana kamu bisa terbang? Kan keren mah. Nah, kalau dibilang keren, berarti kita harus menangkap apa, saudara? Anak ini akan memiliki passion yang lebih condong pada hal-hal yang terkait dengan penampilan dia, performance dia. Kemungkinan dia akan menjadi seorang entah membawa acara, atau dia penyanyi, atau apapun juga yang terkait dengan hal seperti itu. Atau dia pengkhotbah, bisa saja, atau motivator. Karena dia mengatakan keren mah. Saudara, biar kita menangkap apapun juga yang diungkapkan oleh anak kita, kita gali. Bukan justru kita patahkan terlebih dahulu. Waktu kita sudah gali, oh jadi keren, berarti kamu nanti kepingin jadi orang yang mau tampil di depan tuh. Jadi pendeta, jadi motivator, jadi guru, begitu itu. Nah, kesempatan kita meneguhkan apa yang menjadi passion dia, bukan justru mematahkan. Tapi kadang-kadang, saudara, dengan tidak kita sengaja atau mungkin kita tidak menyadarinya, kita sendiri yang membunuh passion kita. Banyak dari kita hidup dalam memori kegagalan, atau mungkin melihat, waduh, kalau aku jadi guru mau makan apa? Guru tuh mentok-mentok jadi kepala sekolah, gajinya kecil pula. Meskipun dia punya passion mengajar yang kuat, dia akan memilih tidak menjadi guru. Atau mungkin dia passionnya dokter, tapi karena dia ulang-ulang belajar biologi dia tidak bisa, dia pikir dia tidak bisa jadi dokter. Padahal dia belum menggali, jangan-jangan gaya belajar dia yang berbeda, yang dia harus temukan. Dan mungkin saja dia tetap bisa jadi dokter. Ada orang lain hanya pertimbangannya itu tadi. Seberapa saya dapat uang di sana? Seberapa saya bisa menjadi orang yang berkarir di sana, tanpa melihat passion yang Tuhan berikan buat setiap kita. Jangan sampai kita menjadi pembunuh untuk passion kita sendiri. Orang tua juga kadang membunuh passion anaknya, menyuruh anaknya menjalankan cita-citanya. Nah, kamu jadi dokter aja dah, udahlah, tak biayai. Kamu mau sekolah dimanapun, mama, papa akan kerja mati-matian untuk kamu. Padahal anaknya tidak suka sama sekali dunia kedokteran. Atau dia tidak suka sama sekali menjadi arsitek, tapi dipaksa menjadi arsitek. Atau mungkin paling gampang lah sekolah jadi akuntan lama, nggak usah yang aneh-aneh. Kita juga cukup dananya di sana. Padahal anaknya mungkin tidak bakat, tidak menjadi akuntan. Nah, biar kita menjadi orang tua yang cukup bijaksana, sehingga kita tidak justru membunuh passion dari anak-anak kita. Jadi siapa yang dikatakan pembunuh? Baik pembunuh karakter, pembunuh passion, itu ya orang yang memiliki cara berpikir yang salah. Entah itu orang tua, entah itu diri kita sendiri, atau mungkin juga bisa sistem yang ada, sistem sekolah yang ada, di mana saat seseorang itu kuat di bidang seni, seolah-olah nilai seni itu lebih rendah. Emasnya seni itu tidak lebih mahal dari emasnya fisika, kimia, biologi. Sehingga orang akhirnya mempunyai pandangan bahwa kalau saya memilih bidang seni atau saya memilih jadi guru, saya tidak akan mendapatkan penilaian, penghargaan dari orang sekeliling. Itu sistem yang bisa membuat kita membunuh passion kita. Jangan kita membunuh passion orang lain, saudara. Dan juga jangan membunuh passion diri kita sendiri.
Karena ketika passion itu telah terkubur, maka ya tak ubahnya seperti zombie yang membuat dunia justru tanpa inovasi. Hal-hal hebat ditemukan oleh orang-orang yang berlari dengan passionnya. Tidak mungkin Elon Musk membesarkan Tesla, mobil listrik yang hebat itu, tanpa passion. Tidak mungkin para pemuda mau berkumpul mengikrarkan Sumpah Pemuda menjadi satu kesatuan dalam Sumpah Pemuda tanpa passion. Biarkan setiap pribadi menjadi dirinya seperti yang Tuhan mau, mencari hingga menemukan identitasnya, identitas yang sejati di dalam Tuhan, yang pada akhirnya akan memberikan arti, menjadi terang, menjadi berkat buat dunia ini. Dan yang paling parah adalah pembunuhan iman, pembunuhan kerohanian, yaitu ketika anak-anak, kanak-kanak, ataupun remaja diseret dan membuat mereka dengan seolah-olah kehendak mereka sendiri memisahkan diri dari Tuhan. Itu adalah pembunuhan yang paling mengerikan. Kadang-kadang tanpa sadar orang tua melakukan pembunuhan ini lewat kata-kata yang biasanya disebut kekerasan verbal seperti firman yang berikut ini. Mazmur 52 ayat yang keempat. Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Saat kita mengatakan bodoh, saat kita mengatakan kamu anak yang tidak membawa untung, itu adalah bagian-bagian dari tindakan pembunuhan terhadap iman karakter seorang anak. Saudara, di dalam Kolose 3 ayat 21 dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah membuat tawar hati anak-anakmu. Kalau dikatakan bapak-bapak, apakah berarti ibu-ibu tidak bisa membuat tawar hati? Bisa, sama. Kalau dikatakan tawar hati, mengapa? Karena dengan kondisi kita terus membuat tawar hati dengan baik dengan kata-kata, dengan sikap kita, itu bisa akhirnya membuat seorang pribadi, anak-anak kita itu. Dan Tuhan juga berpesan, jangan sampai kamu menyesatkan salah satu dari anak kecil ini. Manakala kamu menyesatkan, pantas untuk dikalungkan batu kilangan dan diceburkan ke dalam laut. Di dalam Matius 18 ayat 6. Saudara, peringatan-peringatan ini sangat ditekankan oleh Tuhan agar kita benar-benar peduli kepada generasi berikut kita. Saudara, kadang-kadang juga lewat teladan hidup yang buruk, sebaliknya dari memberi teladan yang baik, yang pasti segera ditiru oleh anak-anak, orang tua ternyata memberi teladan yang buruk. Antara lain kemunafikan, juga perbedaan antara kata dan perbuatan, dan bentuk-bentuk kemunafikan dan teladan buruk lainnya. Juga seringkali terjadi pembiaran dan pengabaian, tiada disiplin yang sehat. Itu bisa terjadi. Pelakunya orang tua sendiri melakukan pembiaran, pengabaian, dan tanpa disiplin yang sehat. Imam Eli terhadap anaknya itu sebuah contoh dari pembiaran. Anaknya ambil itu daging persembahan, harusnya dibakar, diserahkan ke imam sebelum diserahkan, sebelum dibakar, sebelum diolah, sebelum dilakukan apapun juga, dia ambil semaunya. Padahal sudah ada aturannya. Imam hanya boleh ambil bagian-bagiannya, tidak boleh semua, memilih semaunya sendiri. Dan Imam Eli tidak dapat bertindak tegas terhadap anak-anaknya. Apa yang terjadi? Anak-anaknya benar-benar terbunuh
Tidak hanya secara mental, sudah terbunuh secara moral, tapi juga secara jasmani benar-benar mati di medan peperangan di tangan musuh. Kadang kita berpikir, kan ada ayatnya, biarkan anak-anak itu datang padaku. Kan biarkan, jadi boleh dong dibiarin aja, biar dia pilih sendiri apa yang dia yakini. Biar dia pilih sendiri apa yang dia mau lakukan. Orang tua nggak usah lah terlalu repot-repot dengan anaknya. Saudara, yang dimaksud dengan ayat itu bukan berarti membiarkan. Apalagi manakala anak masih dalam tanggung jawab kita untuk mengarahkan, kita harus tetap mengarahkan. Mengarahkan sedemikian rupa sehingga kasihnya kepada Tuhan itu yang terbangun, bukan sekedar ikut ke gereja, ikut baca Alkitab, melakukan berdoa cuma karena diri kita sebagai orang tua atau karena ancaman kita atau karena terpaksa. Tapi benar-benar kita bimbing sampai dia berjumpa dengan Tuhan. Dia benar-benar memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga saat dia mulai remaja, dia bisa katakan biarkan anak itu datang. Maksudnya biarkan dia akan datang sendiri pada Tuhan. Bukan karena paksaan dari kita lagi. Itu dimaksud dengan ayat ini. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Biarkan mereka memiliki putusan yang teguh bersama Tuhan. Untuk benar-benar memilih dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Memilih jalan kebenaran di atas semuanya. Dan juga untuk generasi berikut. Bahkan juga diri kita sendiri. Jangan sampai kita membunuh diri kita sendiri. Tidak mau belajar firman Tuhan dan tidak peduli dengan kerohanian kita. Menganggap remeh ibadah. Menganggap remeh komunitas yang perlu dibangun. Lambat atau cepat akan membuat rohani kita mati. Saudara, pada waktu menceritakan hal ini, dibunuhnya anak-anak dan bayi-bayi usia 2 tahun ke bawah pada waktu itu, penulis Injil Matius menyebutkan tentang nubuatan Yeremia. Ayat yang dikutip adalah Yeremia pasal 31 ayat 15. Ayat ini berisi nubuatan Nabi Yeremia itu, yang merupakan bagian dari nubuatan yang menyatakan akan adanya perjanjian baru yang akan Tuhan buat dengan umatnya, yang sebagian dari nubuat itu berbunyi sebagai berikut. Beginilah firman Tuhan, dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Ayat 16, beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan. Ayat 17, masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Puji Tuhan. Saudara, nubuat ini dikatakan Tuhan sebelum terjadi. Semacam ramalan, yaitu hal-hal yang akan terjadi. Memang Tuhan dapat menceritakan hal yang akan datang sama mudahnya seperti Dia menceritakan hal-hal yang sudah terjadi. Dan penulis Injil Matius menyatakan bahwa yang dinubuatkan oleh Yeremia sedang terjadi. Dan itu benar. Allah sedang menghadirkan perjanjian baru. Sang tokoh perjanjian baru sudah dilahirkan. Itulah berita Natal, realita Natal, dan peristiwa di sekitar Natal. Tetapi memang nubuatan lengkapnya mencakup adanya peringatan dan catatan tentang
kematian bayi-bayi atau anak-anak. Itu yang Tuhan ceritakan lebih dahulu dalam nubuat yang disampaikan jauh-jauh hari sebelumnya. Dan memang bagian lain dari rentetan nubuatan tersebut tidak dikutip oleh Matius dari apa yang tertulis sebagai lanjutan kisah kematian anak-anak dan bayi-bayi tersebut. Kita lihat sebentar dalam ayat yang ke-16 di atas, dikatakan, "Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh." Dengan demikian, saudara, dengan upaya dan jerih lelah, dengan upaya mencegah, dengan upaya yang kita lakukan dengan sadar, semua ini dapat dicegah. Kematian-kematian bayi atau kanak-kanak memang pernah terjadi, dan itu memberi pelajaran bagi kita semua. Tetapi lewat ayat yang ke-16 ini, kita diberitahu bahwa semua itu bisa dicegah kalau orang-orang tua, kalau gereja Tuhan, kalau kita semua melakukan upaya berjerih lelah, misalnya dengan mendidik anak-anak sejak masa paling dini. Firman Tuhan berkata, "Didiklah orang muda mengenai jalan Tuhan yang patut baginya. Niscaya pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari didikan tersebut." Atau kita dapat melakukan upaya yang terus-menerus berkesinambungan sehingga iman-iman dari kita orang tua, bahkan dari seorang nenek, diwariskan kepada anaknya dan kepada cucunya, seperti Timotius mengalami. Iman yang diwariskan, iman yang diturunkan kepada keturunan atau generasi berikut, itu akan berkembang, akan tumbuh menjadi besar dan indah seperti yang Tuhan harapkan. Kematian ini dapat dicegah, kematian ini dapat dihindarkan. Bahkan dari sekarang, orang-orang tua masih mendapat kesempatan untuk melakukan pencegahan ini. Saudara, menjadi orang tua itu akan mudah terjun bebas bila hanya ngeflow. Apalagi di zaman now ini, saudara. Kita sudah melihat betapa tidak mudah kita menjaga perkataan teladan hidup kita untuk menolong generasi berikut, baik itu adalah anak-anak kita sendiri maupun generasi berikut di gereja, supaya mereka benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Untuk itulah kita perlu belajar dan berlatih bersama menjadi orang tua yang diperlengkapi dengan skill parenting, mendidik anak. Demikian juga guru sekolah minggu, pembina remaja. Kita mesti tahu yang namanya parenting. Oh, saya belum punya anak, saya nggak mau belajar itu. Salah, saudara. Manakala saudara bersentuhan dengan pribadi, apalagi pribadi muda, saudara perlu belajar dan benar-benar berlatih yang namanya parenting. Bagaimana kita mendidik anak dan mengasuh dia menjadi orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, memiliki iman dan mewariskan iman kepada mereka, dan bukan justru menjadi pembunuh-pembunuh iman mereka, pembunuh-pembunuh karakter, pembunuh-pembunuh passion mereka. Untuk itulah kita berkolaborasi dengan Yayasan Unike, Saat, dan Kompak Indonesia. Bersama-sama kita mengadakan Kompak Meruya. Apa itu? Komunitas untuk kita belajar bersama-sama baik dalam pernikahan dan mendidik anak,
Supaya apa, saudara? Supaya kita semua benar-benar diperlengkapi, siap untuk menolong generasi berikut tidak mengalami peristiwa penuh dengan ratap tangis seperti peristiwa kematian di Bethlehem. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Bapa di dalam sorga, pada masa yang penuh sukacita ini, kami berterima kasih sebab Tuhan mengajar kami di tengah perayaan dan peringatan kebaktian Natal pada hari ini untuk kami menyadari realitas Natal, adanya sukacita, adanya kegembiraan, tetapi kami juga diperingatkan bahwa adanya ratapan yang harus kami cegah dan harus kami upayakan supaya itu tidak terjadi lagi pada masa sekarang dan masa-masa yang akan datang. Biar setiap generasi berikut boleh mengalami anugerah-Mu yang makin hari makin limpah, kasih setiamu yang tidak berkesudahan, tetapi baru setiap pagi, baru setiap hari, menyertai mereka memasuki masa-masa yang penuh tantangan di tahun-tahun ini sampai 2030 dan 2045, bahkan seterusnya. Tuhan, kami tahu Engkau sedia mencurahkan kasih karunia-Mu buat generasi berikut yang kami miliki dan kami sedang hadapi. Tolonglah kami semua, tolonglah generasi berikut kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala firman-Mu pada masa raya Natal ini. Haleluya. Amin.